Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat muslim yang berbahagia, Nabi bersabda bahwasanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Artinya selamatnya seseorang itu tergantung pada penjagaan lisannya. Ketika orang tersebut sudah bisa menjaga lisannya, maka dia akan bisa menjaga akan perilakunya dan lain sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Jika dilihat dari hal tersebut, dari hadis tersebut, ketika orang sudah bisa menjaga lisannya, berarti dia tidak mengejek, tidak menghina orang lain, maka dia akan selamat dari sesama manusia. Ketika dia sudah bisa menjaga lisannya, maka dia tidak berkata kotor, tidak berkata-kata hal yang kurang baik lah, yang nggak disukai oleh Allah. Jadi dia selamat dari murka Allah. Juga dalam hadis lain dikatakan bahwa surga merindukan 4 golongan. Surga merindukan 4 golongan. Golongan pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Allah sudah menjanjikan balasan kebaikan bagi setiap orang yang mau membaca Al-Quran. Satu hurufnya 10 kebaikan. Nah, dikatakan dalam kitab Fadhailul Quran, Al-Quran itu memiliki 1.024.000 huruf. Bayangin, per hurufnya kita dapat 10 kebaikan. 10 kali 1.024.000. Berarti kan kita dapat 10.240.000 kebaikan satu khataman. Coba kalau kita berkali-kali menghatamkan membaca Al-Quran, berapakah kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita? Tapi jangan karena saya sudah menghatamkan 1 kali Al-Quran, saya udah memiliki kebaikan segini banyak, besok saya buat dosa lah, buat kayak gini lah. Ya jangan kayak gitu. Kita harus tetap mengakui bahwa kita itu makhluk yang penuh dosa. Kita harus merendah kepada Allah. Ya bukan merendah ya, gimana? Kita jangan berpikir bahwa kita itu memiliki kebaikan yang banyak gitu. Sungguhnya dosa kita itu lebih banyak daripada kebaikan kita. Nah, kita harus merasa seperti itu. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Surga merindukan orang yang bisa menjaga lisan, ya. Jangan main-main. Kalau kita bisa menjaga lisan, insya Allah kita masuk surga. Allahumma amin. Yang ketiga, surga merindukan orang-orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Seperti halnya dalam hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita mau memberi, nanti bakalan kita juga akan diberi. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia, maka Allah akan mudahkan baginya urusan di akhirat. Tuh. Kita cuma ngasih 1.000, 2.000 bagi pengemis, ya. Yang penting kita ikhlas. Di situ kita ikhlas. Kita nggak perlu yang 50.000 dimasukin ke plastik itu, ya. Tapi niatnya cuma buat pamer. Ini loh, saya ngasih uang segini. Nggak apa-apa, cuma 1.000, 2.000 gitu. Yang penting kita ikhlas, ya. Sedekah itu dapat melancarkan rezeki. Barang siapa yang bersedekah pasti
akan ditambah rezekinya, ya kan? Kata siapa yang namanya sedekah memberi pastinya juga habis. 10 dibagi orang, permen 5, jangan 10 kebanyakan, permen 5 dibagi ke orang 5, satu setiap orang dapat satu, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, ya habis selesai. Kata siapa? Kita lihat nelayan berapa ratus orang yang berprofesi nelayan, berapa juta, berapa puluh juta, ya. Mereka mau ngambil di lautan yang sama. Apakah ikan di laut tersebut akan habis? Berbagai cara mereka lakukan. Ada yang pakai jaring umum, ada yang jaring ukuran biasa, pukat harimau, pakai peledak. Apa ikannya akan habis? Malah justru akan bertambah. Yang dari tengah-tengah samudra mungkin jadi mendekat lagi, mengisi kekosongan gitu ya. Tapi kalau kekosongan hati mah lain urusannya. Yang keempat, surga merindukan golongan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Jadi kalau ketika bulan Ramadan datang, khususnya bagi kita umat muslim, kita wajib berpuasa karena Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Kan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketika kita udah melakukan keempatnya, tinggal kita melakukan yang kelima, berkunjung ke Baitullah. Semoga kita semua dapat berkunjung ke Baitullah. Allahumma amin. Ya. Itu tadi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.